Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah sepupu dan juga menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, keturunan Rasulullah terjaga hingga saat ini yang menyebar ke seluruh belahan dunia Islam yang biasa kita kenal dengan seseorang yang bergelar Sayyid, Syarif, atau Habib. Sayyidina Ali juga merupakan salah satu dari sahabat Nabi yang mendapat jaminan masuk surga. Beliau adalah seorang pejuang yang gagah berani, cerdas, dan seorang zuhud yang menjadi khalifah keempat setelah Rasulullah SAW wafat. Berikut adalah biografi singkat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dilahirkan di Makkah pada tanggal 13 Rajab, 10 tahun sebelum dimulainya kenabian Nabi Muhammad SAW, atau sekitar tahun 599 atau 600 Masehi. Terkait waktu kelahiran Sayyidina Ali terdapat perbedaan pendapat. Hasan al-Basri berpendapat Sayyidina Ali lahir pada 15 atau 16 tahun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Begitu juga dengan jarak usia Sayyidina Ali terhadap Nabi Muhammad SAW masih diperselisihkan hingga kini. Sebagian riwayat menyebut ada 25 tahun, 27 tahun, 30 tahun, bahkan 32 tahun. Nasab beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan. Menurut Al-Faqihi, Ali bin Abi Thalib adalah orang pertama dari keturunan Bani Hashim yang dilahirkan di dalam Ka'bah. Sebagaimana Al-Hakim juga menyebutkan, terdapat banyak berita yang secara mutawatir menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah manusia pertama yang lahir di Ka'bah. Sayyidina Ali merupakan keturunan Bani Hashim dari suku Quraisy. Dalam sejarah, semua orang mengakui ketinggian dan kemuliaan nasab suku Quraisy. Mereka dikenal memiliki bahasa yang fasih dan kemampuan lisan untuk menjelaskan sesuatu dengan gamblang, memiliki keluhuran akhlak, keberanian, dan kedermawanan mereka sudah dikenal setiap orang. Abdul Muthalib adalah kakak Nabi Muhammad dan juga kakek Ali bin Abi Thalib. Pada masa jahiliyah, beliau dikenal sebagai pemberi makan dan minum orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Dan di kemudian hari, tugas mulia itu diemban oleh paman Nabi Abu Thalib yang merupakan ayah dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bernama asli Haidar bin Abi Thalib. Haidar yang berarti singa adalah harapan keluarga Abu Thalib untuk mempunyai penerus yang dapat menjadi tokoh pemberani dan disegani di antara kalangan Quraisy Mekah. Setelah mengetahui sepupu yang baru lahir diberi nama Haidar, Nabi Muhammad SAW memanggil Haidar dengan nama Ali yang berarti tinggi, dan nama pemberian Rasulullah inilah yang lebih populer hingga saat ini. Sayyidina Ali memiliki kunyah Abul Hasan yang dinisbatkan kepada anak pertamanya yaitu Hasan. Julukan Ali yang lainnya adalah Abu Turab, julukan yang berasal dari pemberian Rasulullah SAW, dan Ali merasa senang jika dipanggil dengan nama itu. Kisah ini berawal dari peristiwa ketika Rasulullah SAW datang ke rumah Fatimah putrinya. Lalu beliau tidak mendapati Ali sedang di rumah, dan kemudian berkata kepada putrinya, "Di mana anak pamanmu?" Kemudian Sayyidah Fatimah menjawab, "Sebelumnya antara aku dan dia telah terjadi perselisihan. Lalu dia marah padaku dan kemudian dia keluar dan meninggalkan rumah dan tidak tidur bersamaku." Lalu Rasulullah berkata kepada seseorang laki-laki yang ada di rumah tersebut, "Carilah ada di mana dia." Tidak lama kemudian, orang tersebut datang kembali dan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku temukan Ali sedang tidur di masjid." Lalu pergilah Rasulullah untuk menemui mendatanginya. Dan benar, beliau mendapati Sayyidina Ali sedang tidur di masjid dalam keadaan bajunya terlepas dari badannya, sehingga badannya bertaburan debu. Melihat hal itu, Rasulullah mengusap debu yang ada di badannya itu seraya berkata, "Bangunlah wahai Abu Turab." Kemudian di antara julukan lain yang dimiliki Sayyidina Ali adalah Abul Hasan wa Husain, Abu Qasim al-Hashim, dan Abu Asab Taini.
Pada suatu masa, kaum Quraisy tertimpa krisis dan Abu Thalib memiliki keluarga besar dan memiliki banyak anak. Melihat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abbas pamannya yang dianggap lebih berkecukupan dari Bani Hashim, "Wahai pamanku Abbas, sesungguhnya saudaramu Abu Thalib memiliki keluarga yang besar. Kamu tahu krisis saat ini sedang melanda masyarakat. Maka marilah kau berada bersama kami untuk meringankan beban mereka. Saya akan mengambil satu orang dari anaknya, dan kamu juga mengambil satu orang anaknya untuk kita cukupi segala kebutuhannya." Lalu keduanya berangkat menuju rumah Abu Thalib, dan setelah sampai di sana, Rasulullah dan pamannya Abbas berkata, "Wahai Abu Thalib, sesungguhnya kami berniat untuk meringankan beban keluargamu." Lalu berkatalah Abu Thalib kepada keduanya, "Jika kalian berkehendak, maka tinggalkanlah untuk kami anak kami yang bernama Uqail. Lalu ambil siapa yang kalian kehendaki selain dia." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil Ali untuk hidup bersamanya, dan pamannya Abbas mengambil Ja'far untuk hidup bersamanya. Berawal dari situlah, maka kemudian Sayyidina Ali hidup bersama Rasulullah hingga datangnya risalah kenabian. Selama itu, Sayyidina Ali selalu mendampingi dan termasuk orang pertama dari golongan anak-anak yang mengakui serta mengimani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas kerasulan dan risalah yang beliau sampaikan. Sikap serta perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merawat Ali adalah hendak membalas kebaikan yang dilakukan pamannya Abu Thalib pada dirinya yang telah merawat dan mencukupi segala kebutuhannya setelah kematian kakeknya Abdul Muthalib. Hal ini merupakan jalan hadirnya nikmat Allah yang begitu besar kepada Sayyidina Ali. Karena dari sinilah kemudian Sayyidina Ali dirawat dan dididik oleh Rasulullah sesuai dengan petunjuk Allah. Kepribadian Rasulullah yang bersumber dari Al-Quran terpantulkan kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tumbuh dan berkembang di dalam rumah Islam. Dia tahu segala rahasia-rahasia Islam semenjak usia dini. Kehadiran Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga banyak memberi hiburan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau tidak memiliki anak laki-laki. Uyur dan fakirnya keluarga Abu Thalib memberi kesempatan bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istrinya Sayyidah Khadijah untuk mengasuh Ali dan menjadikannya putra angkat. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, riwayat-riwayat lama seperti Ibnu Ishaq menjelaskan bahwa Sayyidina Ali adalah anak-anak atau laki-laki pertama atau orang kedua yang bersyahadat memeluk agama Islam setelah Sayyidah Khadijah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Sayyidina Ali masih berusia sekitar 10 tahun. Hidup Sayyidina Ali dari awal sudah mendapat cahaya Islam, dan ketika berumur 10 tahun beliau menerima agama Islam tanpa ragu-ragu dan tanpa berunding dengan siapapun, termasuk dengan ayahnya Abu Thalib sendiri. Ketika Rasulullah dan Sayyidah Khadijah sedang sholat, Ali datang. Ia tidak mengerti ketika melihat keduanya rukuk dan sujud serta membaca beberapa ayat. Setelah selesai sholat, Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, kepada siapa mereka bersujud. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa mereka bersujud kepada Allah untuk menyembahnya. Kemudian Rasulullah mengajak Ali untuk beribadah kepada Allah dan menerima agama Islam secara sempurna dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan. Sebagaimana riwayat Ibnu Ishaq, suatu ketika Ali bin Abi Thalib datang menemui Rasulullah dan Sayyidah Khadijah. Ali mendapati keduanya sedang sholat. Lalu Ali pun berkata, "Ini apa wahai Muhammad?" Kemudian Rasulullah pun bersabda, "Ini adalah agama Allah yang telah Allah pilih dengan kehendaknya, dengan Dia mengutus Rasulnya. Saya ajak engkau wahai Ali untuk bersaksi terhadap Allah yang Maha Esa dan untuk menyembahnya, dan agar engkau mengingkari Lata dan Uzza." Ali pun berkata kepada Nabi, "Ini adalah perkara yang aku belum pernah mendengarnya sama sekali sebelum hari ini. Tetapi aku bukanlah orang yang memiliki keputusan atas perkaraku, sehingga aku harus berbicara dulu kepada ayah Abu Thalib." Namun Rasulullah tidak ingin Ali menceritakan rahasianya kepada siapapun termasuk Abu Thalib sebelum ia diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan urusan itu. Beliau pun berkata kepada Ali, "Wahai Ali, jika engkau tidak berkenan masuk Islam, maka jaga rahasia ini." Ali pun berdiam diri selama 1 malam itu, sehingga kemudian Allah memberi kepadanya hidayah Islam. Pada pagi harinya,
Ia menghadap Rasulullah dan berkata, "Apa yang engkau perintahkan kepadaku, wahai Muhammad?" Rasulullah bersabda, "Kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan tidak menyekutukannya, serta engkau mengingkari Tuhan Lata dan Uzza, serta melepaskan diri dari segala bentuk penentangan kepada Allah." Ali pun melakukan apa yang diperintahkan Rasul kepadanya dan menyatakan dirinya masuk Islam. Setelah itu, Sayyidina Ali sempat mengalami masa-masa khawatir dan takut kemarahan ayahnya Abu Thalib karena dia telah menganut agama Islam. Mula-mula, dia menyembunyikan keislamannya dan tidak berani menampakkannya. Setiap kali datang waktu sholat, Rasulullah SAW keluar menuju tempat perbukitan di Mekah, dan Sayyidina Ali pun ikut bersama beliau secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Ia menyembunyikan keislamannya dari bapak, paman-paman, dan keluarganya yang lain. Keduanya mengerjakan sholat di tempat itu. Bila waktu petang tiba, keduanya baru bersiap-siap untuk pulang dengan sembunyi-sembunyi. Pada suatu ketika, Abu Thalib pun menemukan keduanya secara sembunyi-sembunyi sedang mengerjakan sholat. Lalu Abu Thalib bertanya kepada Rasulullah, "Wahai anak saudara laki-lakiku, agama apa yang sedang kalian anut ini?" Rasulullah menjawab, "Ini adalah agama Allah, agama para malaikatnya, agama para nabinya, dan agama bapak kita Ibrahim. Aku telah diutus menjadi seorang Rasul kepada sekalian umat manusia. Dan engkau, wahai paman, adalah orang yang lebih berhak untuk menerima nasihat dariku, mendapatkan dakwahku, memenuhi seruanku, dan menolong diriku." Mendengar jawaban itu, Abu Thalib pun berkata, "Wahai anak saudara laki-lakiku, sesungguhnya aku tidak mampu meninggalkan agama nenek moyangku dan apa yang telah mereka kerjakan. Tetapi demi Allah, tidaklah sampai sesuatu kepadamu yang kau benci, kecuali aku akan senantiasa menolongmu." Lalu kemudian Abu Thalib pun berkata kepada Ali, "Wahai anakku, agama apa yang sekarang engkau anut?" Ali menjawab, "Wahai ayahku, aku beriman kepada Allah, Rasulnya, dan saya membenarkan apa yang dibawanya, dan saya pun melaksanakan sholat bersamanya karena Allah, serta menjadi pengikutnya." Lalu Abu Thalib berkata, "Sesungguhnya Muhammad tidak mengajakmu kecuali kepada kebaikan, selalu ikutilah dia." Pada usia remaja setelah wahyu turun, Ali banyak belajar langsung dari Rasulullah SAW. Karena sebagai anak asuh, Ali berkesempatan selalu dekat dengan Rasulullah, dan hal ini berkelanjutan hingga beliau menjadi menantu Rasulullah SAW. Hal inilah yang menjadi bukti bagi sebagian kaum sufi bahwa ada pelajaran-pelajaran tertentu masalah rohani atau ihsan, atau yang kemudian dikenal dengan istilah tasawuf yang diajarkan Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali. Didikan langsung dari Rasulullah kepada Sayyidina Ali dalam semua aspek keilmuan Islam, baik aspek zahir atau syariat dan batin atau tasawuf, telah menjadikan Sayyidina Ali sebagai seorang pemuda yang sangat cerdas, berani, dan bijak, serta mewarisi berbagai sifat terbaik seperti kefasihan berbahasa, memiliki akhlak yang luhur, pemberani, dermawan, rendah hati, menjauhi kesombongan, sangat memuliakan tamu, ramah, serta terlepas dari sikap dan perilaku jahiliyah. Sebagai muslim yang kuat, Sayyidina Ali tidak ragu untuk mengorbankan dirinya memperjuangkan agama Islam. Sayyidina Ali bersedia tidur di kamar Rasulullah untuk mengelabui orang-orang Quraisy yang hendak membunuh serta menggagalkan hijrah Rasulullah. Sayyidina Ali berbaring dengan menampakkan kesan bahwa yang sedang tidur adalah Rasulullah. Sampai masuk waktu menjelang pagi, orang-orang Quraisy baru mengetahui bahwa yang sedang tidur adalah Ali, sehingga mereka sudah tertinggal satu malam perjalanan oleh Rasulullah yang telah melakukan hijrah ke Madinah bersama sahabat Abu Bakar. Setelah masa hijrah dan tinggal di Madinah, Sayyidina Ali dinikahkan Rasulullah dengan putri kesayangannya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Rasulullah menimbang Sayyidina Ali adalah pemuda yang paling tepat dalam banyak hal, seperti nasab keluarga yang serumpun dari Bani Hashim, yang paling dulu mempercayai kenabian Rasulullah setelah Sayyidah Khadijah, dan yang selalu belajar di bawah bimbingan Rasulullah, dan beberapa hal yang lain.
Sayyidina Ali merupakan salah satu panglima terbaik yang dimiliki oleh umat Islam. Beliau banyak tampil di medan pertempuran dalam rangka jihad fisabilillah untuk membendung serangan dari kaum kafir. Dengan pedang Zulfikar pemberian Rasulullah, Sayyidina Ali telah banyak menumbangkan orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Hampir semua peperangan beliau ikuti kecuali perang Tabuk karena mewakili Rasulullah untuk menjaga kota Madinah. Perjuangan yang diikuti Sayyidina Ali dalam pertempuran memperjuangkan agama Islam adalah Perang Badar. Beberapa saat setelah menikah, pecahlah Perang Badar, perang pertama dalam sejarah Islam. Dalam Perang Badar, Sayyidina Ali tampil menjadi salah satu tokoh yang banyak menumbangkan kafir Quraisy di samping pamannya Sayyidina Hamzah. Dan ketika itu, Sayyidina Ali masih berusia sangat muda, sekitar 25 tahun. Perang Khandaq. Perang Khandaq juga menjadi saksi nyata keberanian Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika memerangi Ammar bin Abdi Wud. Dengan satu tebasan pedangnya yang bernama Zulfikar, Ammar bin Abdi Wud dapat ditumbangkan. Perang Khaybar. Setelah ada kesepakatan antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi yang memuat perjanjian perdamaian antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Namun di kemudian hari, kaum Yahudi mengkhianati perjanjian tersebut sehingga pecahlah perang melawan Yahudi yang bertahan di benteng Khaybar yang sangat kokoh. Di saat para sahabat tidak mampu membuka benteng Khaybar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Besok aku akan serahkan bendera kepada seseorang yang tidak akan melarikan diri. Dia akan menyerang berulang-ulang dan Allah akan mengaruniakan kemenangan baginya. Allah dan Rasulnya mencintainya dan dia mencintai Allah dan Rasulnya." Maka seluruh sahabat pun berangan-angan untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Namun ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mendapat kehormatan itu. Dan Sayyidina Ali memang mampu menghancurkan benteng Khaybar dan berhasil menumbangkan seorang prajurit Yahudi yang terkenal gagah berani yang bernama Marhab dengan menebasnya dengan sekali pukul hingga tewas. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, tumpuk kepemimpinan umat Islam selanjutnya dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian mendapat panggilan Khalifatul Rasul. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah memimpin umat Islam sampai beliau wafat kurang lebih selama 3 tahun. Kemudian diteruskan oleh Umar bin Khattab yang menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq yang mendapat sebutan Amirul Mukminin. Umar bin Khattab memimpin umat Islam selama kurang lebih 12 tahun. Setelah Khalifah Umar wafat, khalifah selanjutnya adalah Utsman bin Affan. Pada era kepemimpinan Utsman bin Affan, mulailah timbul fitnah di antara umat Islam yang akhirnya berujung pada pembunuhan terhadap Khalifah Utsman oleh tangan-tangan kotor para pemberontak yang datang dari berbagai penjuru daerah. Sehingga peristiwa tersebut mengantarkan Utsman bin Affan syahid menghadap Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan secara zalim, keji dan penuh kebencian terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah dan mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang dari Persia sampai Afrika Utara. Pada waktu itu terjadi pengelompokan masyarakat. Pada satu bagian kaum pemberontak membuat perkumpulan. Di bagian lain, orang-orang Muhajirin dan Ansor membuat suatu kelompok pula, termasuk tabi'in dari kota Madinah. Yang mereka pikirkan ialah bagaimana dengan umat Islam yang sudah berkembang, membentang dari perbatasan Rum sampai ke Yaman, dari Afghanistan sampai ke Afrika Utara, yang selama beberapa hari tidak memiliki pemimpin. Atas dasar itulah, mereka berusaha untuk memilih seorang khalifah secepat mungkin dan dilakukan di Madinah karena menjadi ibu kota Islam. Di sana juga tinggal Ahlul Hali wal Aqd, semacam dewan perwakilan yang berhak memilih dan membaiat kepada seorang khalifah. Karena kondisi yang sangat genting, tidak mungkin meminta pendapat dari daerah dan provinsi yang bertebaran di seluruh negeri. Keadaan yang sangat berbahaya ini memerlukan pengangkatan seorang pemimpin yang layak dengan segera untuk menghindari perpecahan dan kehancuran yang mengancam keutuhan negara. Dilihat dari berbagai segi, Ali bin Abi Thalib dianggap yang paling utama. Dalam sebuah pertemuan permusyawaratan, Abdurrahman bin Auf menetapkan Ali bin Abi Thalib sebagai tokoh yang paling dipercaya umat setelah Utsman bin Affan. Namun peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman membuat umat Islam terpecah menjadi 4 golongan.
yaitu pengikut Utsman bin Affan yang menuntut balas atas kematian Utsman mencalonkan Muawiyah sebagai khalifah. Kemudian pengikut Ali bin Abi Thalib yang mengajukan Ali sebagai khalifah. Selanjutnya, ada kaum moderat yang tidak mengajukan siapapun dan menyerahkan seluruh hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, golongan yang berpegang kepada prinsip jamaah, di antaranya diikuti oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ayyub al-Ansari, Usamah bin Zaid, dan Muhammad bin Maslamah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib banyak didukung oleh sahabat senior untuk menjadi seorang khalifah. Bahkan para pemberontak di zaman Khalifah Utsman banyak yang mendukung Sayyidina Ali. Awalnya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menolak untuk menjadi khalifah karena beliau berpendapat ada yang lebih baik daripada dirinya. Namun desakan yang dilakukan oleh para sahabat dan banyak orang yang memintanya untuk dibaiat, akhirnya beliau pun mau dibaiat. Tetapi baiat harus dilakukan di masjid dan di depan masyarakat banyak yang tidak tersembunyi, serta atas kerelaan kaum muslimin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibaiat pertama kali di Masjid Nabawi oleh Thalhah bin Ubaidillah, kemudian diikuti oleh Zubair bin Awam dan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan selanjutnya diikuti oleh orang-orang dari kalangan Ansor dan Muhajirin. Dengan demikian, kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah berlangsung secara benar, sempurna, dan sesuai dengan prinsip yang mendasari tegaknya kekhalifahan. Sayyidina Ali tidak menguasai pemerintahan dengan kekuatan dan tidak dengan mencurahkan tenaga sedikit pun untuk mencapai kedudukan khalifah. Beliau telah dipilih oleh orang banyak dengan cara musyawarah yang bebas dan dibaiat oleh mayoritas yang besar dan kemudian diakui oleh seluruh daerah kecuali daerah Syam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah keempat memerintah sekitar 5 tahun. Masa pemerintahannya mewarisi kekacauan yang terjadi saat pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan yang menurut berbagai kalangan waktu itu kurang dapat diselesaikan karena fitnah yang sudah terlanjur meluas dan sudah diisyaratkan akan terjadi oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih hidup. Kemudian juga diperparah oleh hasutan, provokasi, dan fitnah para pembangkang yang ada sejak zaman Khalifah Utsman bin Affan membuat situasi saat itu semakin rumit dan menyebabkan perpecahan di kalangan kaum muslim sehingga menyebabkan terjadinya perang saudara. Untuk pertama kalinya, perang saudara antara umat muslim terjadi, yaitu perang Jamal yang terjadi di kota Basra. Pada perang tersebut, kaum muslimin pimpinan Sayyidina Ali melawan pasukan muslimin Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, dan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar. Pada perang tersebut dimenangkan oleh pihak Sayyidina Ali dan Thalhah bin Ubaidillah serta Zubair bin Awam gugur pada perang tersebut. Sedangkan Sayyidah Aisyah dikembalikan ke kota Madinah. Berangkat dari dalih akar masalah yang sama, kelompok Muawiyah yang pada waktu itu merupakan gubernur Syam juga menuntut pengadilan atas pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan serta tidak mau mengakui kekhalifahan Sayyidina Ali sebelum mengadili para pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Sedangkan Sayyidina Ali berijtihad untuk meninjau masalah ini dari segi maslahat dan mafsadatnya. Dan ia melihat yang maslahat adalah menunda qisas, tetapi tidak meninggalkannya sama sekali. Inilah yang menjadi alasan ditundanya qisas terhadap pembunuh Utsman. Selain itu, pada masa-masa tersebut, Sayyidina Ali memang tidak mampu untuk mengqisas para pembunuh Sayyidina Utsman karena orang-orangnya belum diketahui secara pasti, walaupun memang ada otak terjadi fitnah ini. Dan mereka mempunyai kabilah-kabilah yang kuat yang akan membela mereka, sedangkan keamanan belum pulih dan fitnah saat itu masih terjadi. Untuk menghindari terjadinya peperangan antar kedua kubu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Muslim al-Khawlani untuk melakukan negosiasi. Namun, upaya pertama tersebut tidak berhasil. Dan kemudian, dalam riwayat lain, Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian mengutus Abu Ad-Darda dan Abu Umamah, dan keduanya pun juga mengalami jalan buntu. Gagalnya kubu Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan kubu Muawiyah untuk mencapai kesepakatan akhirnya menimbulkan perang saudara yang dikenal dengan Perang Siffin. Perang yang terjadi di kota Siffin ini hampir dimenangkan oleh pasukan Sayyidina Ali. Namun ketika pasukan Muawiyah hampir kalah, pimpinan pasukan Muawiyah yaitu Amr bin As mengikatkan Al-Quran di ujung tombak sebagai isyarat menyelesaikan konflik dengan jalan damai yang kemudian dikenal dengan istilah tahkim. Tahkim adalah perjanjian damai antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan yang dibuat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan masing-masing utusan untuk melakukan perundingan.
Adapun juru runding dari Sayyidina Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan dari pihak sahabat Muawiyah bin Abu Sufyan diwakili oleh Amr bin As. Sayyidina Ali menjadi khalifah keempat, memerintah sekitar 5 tahun. Dalam kurun waktu tersebut ada beberapa kebijakan. Berikut ini beberapa kebijakan masa pemerintahan Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pertama, mengganti gubernur yang diangkat pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Semua gubernur yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan terpaksa diganti, sebab banyak masyarakat yang tidak senang. Menurut pengamatan Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, para gubernur inilah yang menyebabkan timbulnya berbagai gerakan pemberontakan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Mereka melakukan itu sebab Khalifah Utsman pada paruh kedua masa kepemimpinannya tidak mampu lagi melakukan kontrol pada para penguasa yang berada di bawah pemerintahannya. Hal itu disebabkan karena usia beliau yang memang sudah lanjut usia, serta para gubernur sudah tidak lagi banyak mempunyai idealisme untuk memperjuangkan dan mengembangkan Islam. Pemberontakan ini pada akhirnya membuat sengsara banyak rakyat, sehingga rakyat pun tidak suka pada mereka. Berdasarkan pengamatan inilah, lalu Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib mencopot mereka. Adapun para gubernur yang diangkat oleh Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti gubernur lama adalah Sahal bin Hanif sebagai gubernur Syria, Umrah bin Syihab sebagai gubernur Kufah, Utsman bin Hanif sebagai gubernur Basrah, Ubaidah bin Abbas sebagai gubernur Yaman, Qais bin Sa'ad sebagai gubernur Mesir. Selain itu, Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga mengangkat beberapa pejabat sebagai berikut: Abdullah bin Arqam sebagai pejabat perbendaharaan negara atau Baitul Mal, Zaid bin Sabit sebagai kepala sekretariat negara atau Ad-Dawawin, Qusam bin Abbas sebagai kepala daerah Makkah Al-Mukarramah, Tamam bin Abbas sebagai kepala daerah Madinah Al-Munawwarah. Kedua, penarikan tanah milik negara. Selama pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, banyak para pejabat yang menguasai harta negara. Saat itu, mereka memang diberi beragam fasilitas oleh Khalifah. Tidak sedikit dari mereka yang hidup mewah serta bergelimang harta benda. Sejalan dengan itu, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengambil kebijakan untuk menarik semua harta yang dianggap milik negara. Hal itu sengaja dilakukan oleh Khalifah untuk membersihkan pemerintahannya dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme. 3. Pengembangan ilmu pengetahuan. Kebijakan Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam bidang ini mencerminkan sedemikian tingginya kecintaan beliau terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Menurutnya, dengan daerah kekuasaan yang semakin luas, tentunya banyak wilayah yang tidak mengerti bahasa Arab. Padahal ajaran Islam disampaikan dengan menggunakan bahasa Arab. Keprihatinan inilah yang kemudian mendorong Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk mensistematisasikan bahasa Arab. Dalam pelaksanaannya, Abu al-Aswad ad-Du'ali diperintahkan untuk memberikan tanda baca pada huruf-huruf Arab. Selain itu, Abu al-Aswad juga diperintah oleh Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menulis buku yang berisi pokok-pokok pikiran ilmu nahwu atau kaidah bahasa Arab. Dengan demikian, kaum muslimin yang bukan berasal dari bangsa Arab juga mampu mempelajari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dengan baik. Untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga membangun dan menata sebuah kota baru di Kufah. Kota inilah yang akhirnya dijadikan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan seperti ilmu nahwu, tafsir, hadis, dan sebagainya. Masa kekhalifahan Sayyidina Ali merupakan salah satu periode tersulit dalam sejarah Islam. Karena saat itulah terjadi perang saudara pertama dan beberapa pemberontakan yang kemudian diselesaikan dengan perjanjian damai atau yang lebih dikenal dengan peristiwa Tahkim. Setelah proses Tahkim, kelompok Sayyidina Ali terbelah menjadi dua. Ada yang tetap mendukung Sayyidina Ali dengan setia dan ada yang keluar serta menyudutkan kedudukan Sayyidina Ali. Kelompok kedua inilah yang kemudian disebut dengan kaum Khawarij. Kelompok ini merasa kecewa dengan keputusan Sayyidina Ali yang menerima Tahkim. Padahal sebelumnya mereka menyarankan Sayyidina Ali untuk menerima Tahkim.
Namun mereka tetap menyalahkan Sayyidina Ali dengan berkata, "Kami telah salah, tetapi mengapa engkau mengikuti perkataan kami, padahal engkau tahu bahwa kami salah? Sebagai seorang khalifah harus mempunyai pandangan yang jauh melebihi pandangan kami, dan pandangan yang lebih tepat dari pandangan kami." Kemudian dengan rasa kecewa, sekitar 12.000 orang Khawarij membuat markas militer sendiri di Harura. Mereka mengecam Sayyidina Ali dan menuduhnya telah berbuat kufur serta syirik karena menyerahkan ketetapan hukum kepada manusia. Mereka berpendapat bahwa perkara yang terjadi antara Sayyidina Ali dan Muawiyah seharusnya tidak boleh diputuskan oleh arbitrase atau tahkim yang dilakukan oleh manusia. Putusan hanya dari Allah dengan kembali kepada hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Ketika Sayyidina Ali sedang khutbah Jumat, sebagian orang Khawarij meneriakinya dengan kata-kata, "Tidak ada hukum selain hukum Allah." Namun dengan bijaksana Sayyidina Ali berkata kepada mereka bahwasanya Sayyidina Ali tidak melarang orang-orang Khawarij untuk datang ke masjid kelompok Sayyidina Ali dan tidak akan menindak selama orang-orang Khawarij tidak berbuat terlebih dahulu memerangi kelompok Sayyidina Ali. Namun justru mereka semakin agresif menyudutkan Sayyidina Ali dengan mengkampanyekan pahamnya, yaitu hukum itu hanya milik Allah. Sayyidina Ali kemudian mengajak mereka berdialog dan berdebat tentang tuduhan-tuduhan yang menyudutkan Sayyidina Ali secara fair dengan hati yang tenang dan akal yang jernih. Sayyidina Ali mengutus Ibnu Abbas untuk mendebat kesesatan kaum Khawarij, di samping beliau sendiri terjun di tengah-tengah mereka dan menyuruh mereka agar kembali ke jalan yang benar. Terhadap tuduhan-tuduhan tersebut, Sayyidina Ali dan Ibnu Abbas menjawab dengan beberapa argumen. Pertama, tuduhan bahwa Sayyidina Ali mencopot diri dari kedudukannya sebagai imam kaum muslimin karena menerima naskah perjanjian dengan tidak mencantumkan atribut imam kaum muslimin adalah suatu yang tidak beralasan. Karena nama Ali tanpa imam kaum muslimin tidak akan mengubah kedudukannya sebagai khalifah dan pemimpin orang beriman. Lagi pula, ada dalil yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau mengadakan perjanjian damai dengan kaum musyrik Mekah. Nabi bersedia memenuhi permintaan kaum musyrik agar nama beliau tidak memakai atribut Rasulullah dalam naskah perjanjian. Saat itu, Sayyidina Ali yang menjadi juru tulis menolak keras menghapus kata Rasulullah dari belakang nama Muhammad SAW, sehingga Nabi sendiri yang menghapusnya serta memaksa Ali agar menuliskan kata Muhammad bin Abdullah sebagai ganti Muhammad Rasulullah. Kedua, tuduhan bahwa Sayyidina Ali telah menyekutukan Allah di bidang hukum karena menyerahkan hukum kepada para perwakilan untuk bermusyawarah dan mencari solusi persoalan dirinya dengan Muawiyah adalah tuduhan yang salah kaprah. Hukum Allah tidak akan bertindak dengan sendirinya, melainkan harus ada yang menegakkannya. Dalam hal ini, Sayyidina Ali meminta kedua utusan, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dari pihaknya dan Amr bin As dari pihak Muawiyah, agar bermusyawarah dan mencari keputusan hukum berdasarkan kitab Allah dan sunnah Nabi, bukan hukum yang dilahirkan semata-mata dari akal pikiran mereka berdua. Ketiga, atas tuduhan bahwa Sayyidina Ali bersikap ambigu dalam kasus harta rampasan dan tawanan pada perang Jamal, yaitu dengan menghalalkan darahnya tetapi mengharamkan harta bendanya. Sayyidina Ali menjawab singkat, di antara tawanan perang itu ada ibu kaum mukminin, yaitu Sayyidah Aisyah. Kalau kalian mengatakan bahwa beliau bukan lagi ibu kalian, berarti kalian telah kafir. Dan jika kalian menghalalkan menawan ibu kalian, berarti kalian telah kafir juga. Setelah dialog tersebut, kemudian ribuan dari mereka mau kembali bergabung dengan Sayyidina Ali setelah menyadari kekeliruan serta kesalahan pendapat mereka. Tetapi sebagian dari mereka tetap bersikukuh pada pendiriannya dan membentuk kelompok sendiri dengan menunjuk Abdullah bin Wahab ar-Rashibi sebagai panglima perang mereka. Sayyidina Ali terpaksa menumpas kaum Khawarij dengan kekuatan pedang setelah nyata kepadanya bahwa mereka tidak dapat diajak dialog dan kompromi. Terlebih lagi, setelah terbukti gerakan Khawarij menimbulkan kekacauan baru dengan membunuh siapa saja yang tidak mau menyalahkan Sayyidina Ali, sehingga putra seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Khabab, dan istrinya yang sedang hamil menjadi korban pembantaian mereka. Sayyidina Ali pun menumpas mereka pada perang Nahrawan dan Harura. Tetapi kehancuran pasukan Khawarij tidak membuat mereka surut. Bagaimanapun, kaum Khawarij tidak tinggal diam. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, mereka terus melakukan serangan kepada kelompok Sayyidina Ali dan kelompok Muawiyah.
serta kepada Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari, yaitu orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim. Mereka menetapkan bahwa keempat orang ini telah menjadi kafir dan harus dibunuh. Oleh sebab itu, mereka membuat rencana untuk membunuh orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim tersebut. Dalam menjalankan tugas itu, mereka membagi tugas dan menetapkan bagaimana cara pelaksanaan eksekusi tersebut. Mereka merencanakan pelaksanaan eksekusi serentak pada waktu subuh, tepatnya ketika hendak mengerjakan sholat subuh. Dalam menjalankan pembunuhan serentak tersebut, ternyata yang berhasil hanyalah pembunuhan terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sedangkan yang ditugasi untuk membunuh Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari gagal, sehingga yang wafat hanyalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pembunuhan terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib dilakukan oleh Abdurrahman bin Muljam, dibantu oleh dua temannya yang menyertai dan melindunginya. Mereka adalah Wardan dari Bani Tamim dan Syabib bin Bajrah pada tanggal 19 Ramadan tahun 40 Hijriah. Mereka bertiga mengintai dan menunggu Sayyidina Ali dengan menghunus pedang masing-masing. Ketika Sayyidina Ali keluar dan bermaksud untuk membangunkan orang-orang untuk sholat, dengan cepat Syabib menyerang dengan pedangnya dan memukulnya tepat mengenai leher beliau. Kemudian Ibnu Muljam menebas dengan pedangnya yang sudah diolesi racun tepat di bagian atas kepala Sayyidina Ali. Ketika Ibnu Muljam menebasnya, ia berkata, "Tidak ada hukum kecuali milik Allah, bukan milikmu dan bukan milik teman-temanmu, hai Ali." Kemudian orang-orang di sekitar masjid dapat meringkus Abdurrahman bin Muljam. Adapun Wardan melarikan diri namun berhasil dikejar oleh seorang lelaki dari Hadramaut lalu membunuhnya. Adapun Syabib berhasil menyelamatkan dan meloloskan diri. Melihat kondisi Sayyidina Ali, beliau pun dibopong ke rumahnya. Lalu digiring pula Ibnu Muljam ke hadapannya dengan keadaan dibelenggu tangannya ke belakang pundak. Kemudian Sayyidina Ali berkata, "Jika aku mati, maka bunuhlah orang ini, dan jika aku selamat, maka aku lebih tahu bagaimana aku memperlakukan orang ini." Namun Sayyidina Ali tidak bisa bertahan lebih lama karena racun yang terdapat di pedang yang menebasnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib meninggal 2 hari kemudian di usia 63 tahun pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Jenazah Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian dimandikan oleh kedua putranya, yaitu Hasan dan Husain, dibantu oleh Abdullah bin Ja'far. Kemudian jenazahnya disolatkan dan diimami oleh putra tertua beliau, yaitu Hasan bin Ali. Jenazah Sayyidina Ali dimakamkan secara rahasia di Kufah karena kekhawatiran pada kaum Khawarij yang akan membongkar makamnya. Adapun keyakinan mayoritas kaum Syiah Rafidhah bahwa makam beliau terletak di suatu tempat di Najaf, hal tersebut tidak ada dalil dan dasarnya sama sekali. Ada yang mengatakan bahwa makam yang terletak di sana adalah makam Al-Mughirah bin Syu'bah. Setelah wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka berakhirlah masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Hal itu membuka babak baru bagi sistem pemerintahan dalam Islam, dari sistem khilafah menjadi sistem kerajaan. Semoga Allah merahmati dan meridhoi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Amin.